Shalom. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Dan salam bahagia buat kita semua. Yes, Bunike yakin anak-anak yang di rumah pasti dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya dong, pasti itu. Dan sehat, bahagia, sukacita itu akan kita lanjutkan dengan sebuah pujian, Allah itu baik. Anak-anak kita bangkit berdiri yuk. Berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Wih, ternyata ya Bu Eli kita bangga loh punya Allah yang luar biasa seperti Allah kita. Nggak ada Allah lain yang luar biasanya itu sama dengan Allah kita. Hanya Allah kita yang luar biasa loh Bunike. Dan kepada Allah yang luar biasa itu kita mau memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Dan kita mau berdoa. Oke, mari. Oke? Mari anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang senantiasa menjaga, menyertai setiap kami di sepanjang hela nafas hidup kami. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengadakan sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan berkati setiap kami, walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah online pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami juga berdoa untuk pembawa firman yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini, kiranya Tuhan juga Engkau berkati. Pimpin kami Tuhan dalam mendengarkan firman, buka hati, buka telinga kami, agar kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Terlebih dari itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Eli,
Iya, Pak Bu Wawan Nika. dan Mas Dimas dan anak-anak. Masih ingat nggak sama lagu yang beberapa waktu yang lalu nih Bu Nike sama Bu Eli ajarkan? Yang mana ya Bu Nika? Kan ada beberapa itu. Mungkin anak-anak di rumah juga ada yang lupa. Ih, masih ingat lah lagu ini loh. Firman Tuhan ku dengar. Ya Bu Eli ingat. Pastinya juga anak-anak masih ada yang ingat. Masih ya. Dan yang lupa kita ingatkan hari Ha-ha. ini ya. Dan Bu Nike juga sepertinya lupa-lupa nadanya, nanti diingetin lagi ya. Iya. Oke. Oke. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, Bu Eli, Bu Nike mau tanya nih. Apa Bu? Kemarin kan beberapa waktu yang lalu tokoh yang kita pelajari di sekolah minggu itu Musa ya. Iya, betul ya anak-anak. Bener Tokoh yang ya? kita pelajari beberapa saat ini Musa, ya kan? Iya dong. Iya. Terus Bu Nike mau tanya, kira-kira hari ini kita masih belajar tentang Musa kan? Masih Bu. Ya beberapa saat ini memang topiknya lagi Musa. Mm-mm. Tapi kenapa sih Bu Nike kok tanya-tanya tentang Musa? Ini loh, Bu Nike tuh kagum sama Musa. Dari cerita-cerita yang lalu selalu saja ada sifatnya Musa yang bisa kita teladani, Bu Eli. Apa itu Bu? Misalnya nih, yang Bu Nike dengar-dengar yang minggu yang lalu dan kemarin waktu Bu Nike berbagi cerita iya, juga. Bu Nike kan yang cerita ya. Nah, itu Bu Nike meneladani sifat Musa itu yang setia dan taat. Ya enggak Betul, anak-anak? betul, setia dan taat. Mm-mm. Itu yang dipunyai oleh Musa. Ya. Dan hari ini Nih, apa nih kira-kira? Penasaran Bu Nike? Penasaran? Penasaran? Penasaran, Bu. Iya, kita masih mau belajar satu hal tentang Musa. Nah, sebelumnya kita duduk di sini aja yuk. Iya yuk. Ayo, Yuk, Pak. Pak Wan, Mas Dimas, kita Lebih duduk di santai sini kayaknya, aja. Bu, ya? Iya, Alkitabnya Pak diambil Wawan. dulu. Apa nih Bu Eli cerita Musa hari ini? Sabar no Bu Nike. Habisnya pengen tahu gitu loh. Bu Nike nggak sabar. Anak-anak Bu Nike udah nggak sabar Iya ya, nih. penasaran. Kira-kira sikap apa lagi ya yang akan kita teladani dari Musa dari cerita pagi hari ini? Ayo Bu Eli. Iya, iya. Anak-anak, kita memang pagi hari ini masih tentang Musa. Tadi sudah dikatakan Musa itu orang yang taat, orang yang saleh, ya, selalu menurut apa yang Tuhan katakan. Nah, sebelumnya nih, Bu Eli mau tanya sama Bu Nike, Pak Wawan, Mas Dimas, ya, punya ndak pemimpin? Punya Bu. Punya lah. Punya ya, Punya. Punya. Bu Kepala Sekolah ya. Ya. Terus Pak Wawan juga, Mas Dimas pun juga punya, anak-anak juga punya juga loh ya. Iya. Iya. Kalau sama pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Harus taat juga, Iya. patuh perintahnya. Ya, nurut, taat Taat ya sama pimpinan. sama pimpinannya. Anak-anak pun juga walaupun masih kecil juga punya pimpinan atau pemimpin loh ya. Oh ya Bu. Iya. Lah,
orang tua. Oh iya, Deng. Iya, ya. orang tua di rumah itu merupakan pimpinan dari anak-anak. Jadi apa yang dinasehatkan oleh orang tua harus dituruti. Minggu-minggu yang lalu saja kan di dalam firman sudah dikatakan bahwa orang tua itu wakilnya Wakil Tuhan Tuhan yang ada di dunia. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan berarti juga dikatakan oleh orang tua. Nah, kita harus nurut. Nah, Musa menjadi pemimpin bangsa Israel ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kemana yo? Ke tanah Kanaan. Iya, betul. Tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan yang disebut dengan tanah Tanah perjanjian. perjanjian. Nah, Musa yang pimpin. Tapi Musa ini tidak meminta loh kepada Tuhan untuk dia itu menjadi pemimpin. Justru Musa itulah yang diutus, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Nah, pada pagi hari ini ceritanya nih sudah sekitar 2 bulan ya bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. 2 bulan. Iya, benar 2 bulan. Berarti sekitar 60 hari. iya, Iya, 60 hari ya, 60 Bu. hari. Bukan waktu yang pendek loh ya. Iya. Bukan waktu yang pendek. Mereka berjalan ya, tidak menggunakan sepeda, Bukan. tidak mengendarai motor, Bukan juga. apalagi mobil. Oh. Mereka betul-betul berjalan kaki. Iya. Ya, banyak tuh yang dipimpin oleh Musa. Nah, Dan banyak mengalami rintangan juga ya, iya, Bu. di dalam perjalanan banyak sekali rintangan yang dialami bangsa Israel. Waktu bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun Mesir. itu ya, Firaun. tentara Mesir itu. Terus berkat penyertaan Tuhan berhasil melewati laut. Ya, laut apa? Kolsom. Yes, Betul, betul, laut Kolsom. Kolsom. Nah, ada lagi ketika bangsa Israel itu kekurangan makanan, Oh, itu. kekurangan minuman. Mau minum ada air tapi Tapi pahit. airnya pahit. pahit. Nah, banyak sekali rintangan atau halangan yang dialami oleh bangsa Israel. Masih ingat enggak bagaimana bangsa Israel menyikapi rintangan itu? Ya masih lah. Apa Bu Nike? Mengeluh. Mengeluh. Heeh. Terus apalagi? Marah-marah. Sungut-sungut, marah-marah. Marah-marah, menyalahkan Ya, orang ngomel-ngomel. lain ya, terutama menyalahkan Musa. Musa. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dia langsung tanya sama Tuhan. Iya, dia datang kepada Tuhan bagaimana jalan keluarnya. Iya. Nah, saat ini bangsa Israel sudah ada di daerah lembah Gunung Sinai. Oh. Ya, masih di bawah. Ya. Nah, pada saat itu ya Musa memerintahkan orang-orang Israel ini untuk membuat kemah. Pernah Oh, kemah? Pernah Pernah, dong. Bu. Iya, anak-anak mestinya juga pernah kemah kecuali yang adik-adik yang masih kecil. Nah, nanti ya tunggu. Nah, mereka mendirikan kemah untuk istirahat. Nah, setelah semuanya selesai ya, Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, Itu ngajak bangsa Israel enggak? enggak, bangsa enggak? Israel harus tetap ada di bawah. Oh. Nah, sebelum Musa ini naik ke Gunung Sinai, Musa punya pesan untuk bangsa Israel ya. Apa ya? Ya, Apa itu, Bu? pesannya ya. Musa menginginkan bangsa Israel untuk tetap ada di tempat itu. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh pergi. Dan nggak boleh nyusul juga. Enggak, karena apa? Kalau mereka sampai nyusul, justru mereka akan mati. Oh, Nah, celaka kitab ya. dikatakan seperti itu, hanya Musa saja yang diperbolehkan. Ya, itu pesan yang pertama. Kemudian Musa juga berpesan
agar bangsa Israel yang ada di bawah itu tetap taat setia kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tidak boleh menyembah yang lain selain Tuhan. Nah, setelah Musa berpesan kepada bangsa Israel yang seperti itu, akhirnya Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, seperti apa ya keadaannya Gunung Sinai itu? Ini Bu Eli punya gambarnya nih. Wah, Nih anak-anak, Bu Eli punya gambarnya nih. Nah, seperti ini nih, ya. oh, Nih. Wah. Gersang ya Bu? Iya, gersang. sekali tanahnya. Tidak seperti yang kita bayangkan, iya. ya. Gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan banyak pohon, Iya. sejuk Ya, ya. Nah, ini gersang, terjal. Nah, Musa naik ke Gunung Sinai. Ya, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, di atas Gunung Sinai, Musa ini berbicara dengan Tuhan, ya, ngobrol seperti kita ngobrol Oh ini iya, ya. kayak gini. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pembicaraan antara Tuhan dan Musa. Salah satunya yaitu Tuhan berjanji akan terus menyertai bangsa Israel sampai bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Berarti bisa dibayangkan di sana kehidupannya lebih enak, ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ada lagi, Bu? iya. Oh, Nah, Tuhan menginginkan bangsa Israel itu hidupnya itu tertib, oh. ya, sesuai dengan aturan. Nah, Tuhan memberikan peraturan yang kemudian disebut dengan 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan. Ada 10. Ada 10, ya. Nah, ke-10 hukum Tuhan itu, ya, ditulis oleh Tuhan sendiri loh. Di batu. Di batu? Iya, bukan di kertas, ya. Kayak seperti kita nulis itu bukan. Terus nulisnya pakai apa ya anak-anak? Nah, bukan pakai ballpoint, bukan pakai pensil, bukan pakai spidol atau Terus? kayu, atau juga dipahat, bukan. Tetapi menggunakan tangannya Tuhan sendiri loh, ya. Luar Iya. biasa Tuhan. Iya, boneka bisa langsung menuliskan di batu. Enggak. Susah. Susah, nggak cuma susah, mungkin dengan jari kita nggak Nggak bisa, ya, bisa. hanya Tuhan yang bisa menuliskan. Nah, itu ya peraturan yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel melalui Musa, Musa. dan nanti harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ternyata ya Musa ada di Gunung Sinai itu nggak sehari 2 hari, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bangsa Israel ya yang ada di bawah itu tadi masih sabar menantikan kembalinya Musa, ya, karena memang Musa berjanji untuk kembali lagi. Bangsa Israel mulai tidak sabar setelah 4 hari, 1 minggu, hari berganti minggu, sudah tidak sabar lagi menunggu Musa turun, ya. Emang Musa di atas berapa lama, Bu? Ternyata Musa di atas itu lamanya 40 hari 40 malam. Oh, Lama juga. Nah, di iya Arias, ya. lama, 1 bulan lebih kan. Makanya bangsa Israel udah nggak sabar lagi. Nah, begitu tidak sabarnya bangsa Israel menanti Musa itu turun, ya, datanglah mereka kepada Harun. bangsa Israel datang Iya. ke Harun. Iya, Mau ngapain ya? yo. Bu Eli mau tanya dulu siapa itu Harun? Ayo. Harun. Saudaranya laki-laki Musa. Iya, Iya. saudara laki-laki Musa. Nah, bangsa Israel datang kepada Harun, ya. Bangsa Israel meminta dibuatkan, ya, Allah lain, ya, Allah lain dalam bentuk yang lain. Loh,
Iya, padahal tadi Iya. sudah dipesan seperti itu ya. Nggak Nggak boleh boleh ada menyembah Allah lain Allah ya. lain, iya. Iya. Nah, kemudian si Harun ini akhirnya mengabulkan permintaan bangsa Israel. Wah. Ya. Padahal nih Bu Eli ingatkan, salah satu hukum Tuhan yang tadi Tuhan tuliskan di loh batu itu sudah mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan tidak menginginkan ada Allah lain yang disembah oleh manusia pada saat itu bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini aneh, mintanya Allah lain sebagai pengganti Musa yang tidak segera turun menemui mereka. Bahkan mereka menganggap Musa ini mungkin sudah tidak akan turun lagi. Makanya mereka meminta Harun untuk membuatkan Allah lain. Nah, akhirnya Harun menyuruh bangsa Israel mengumpulkan emas-emas yang mereka punya. Ya, ada anting, ada gelang, ada cincin, ada kalung dan apapun ya perhiasan yang terbuat dari emas. Nah, setelah semuanya terkumpul, emas-emas itu dilebur. Dilebur itu diapain ya Bu Eli? Dilebur itu dicairkan dengan cara ya emas-emas itu dipanaskan dengan api yang sangat panas. Dimasak gitu. Iya, akhirnya mencair. Dan setelah semuanya mencair, ya, cairan emas itu dibentuk menjadi sebuah patung yang berbentuk anak lembu. Anak lembu. Iya. Nah, karena dibuat dari emas, makanya patung itu disebut dengan patung anak lembu emas. Kayak apa ya anak-anak? Nah, ini ya? nih Bu Eli punya gambarnya nih. Nih anak-anak nih gambarnya ya. Patung anak lembu emas. Begitu. Kayak anak sapi ya Bu? Iya betul. Ya, seperti anak sapi. Nah, anak-anak, setelah patung itu selesai dibuat ya, kemudian bangsa Israel ini membuat sebuah mezbah. Nah, mezbah itu seperti meja, tapi pada waktu itu biasanya terbuat dari batu. Nah, siapa yang tahu gunanya mezbah itu? Untuk menaruh persembahan bukan? Iya, untuk meletakkan korban bakaran untuk persembahan. Nah, tuh lihat, setelah semuanya jadi, ya anak-anak, setelah semuanya jadi tuh bangsa Israel bersukaria. Iya ya. Mereka bersenang-senang, menari. mereka menari, ya bernyanyi, karena mereka merasa sudah punya Allah yang bisa menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel nantinya. Dan juga disembah. Wah, nggak bener itu. Iya, nggak benar. Nah, kemudian ya di atas Gunung Sinai Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang sudah melanggar pesannya Musa tadi, harus taat ya kepada Tuhan. Mereka tidak taat. Tuhan Allah sangat kecewa sekali, ya kecewa sekali. Dan pada saat itu ya Tuhan Allah punya rencana untuk membinasakan bangsa Israel loh. Dibinasakan? Iya. Tuhan Allah ingin menciptakan Israel yang baru, yang lebih baik. Nah, kan Tuhan sangat kecewa. Tapi ya tokoh Musa ini yang selalu taat, saleh, itu berusaha untuk menyelamatkan bangsa Israel dari rencana Tuhan yang ingin membinasakan bangsa Israel. Ya. Nah, dengan segala kerendahan hati, Musa meminta kepada Tuhan agar Tuhan tidak melakukan rencananya. Tuhan tidak membinasakan bangsa
Israel. Dan ya, permohonan Musa itu dikabulkan oleh Tuhan. Berarti nggak jadi dibinasakan. Nggak jadi dibinasakan. Bahkan akhirnya Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui bangsa Israel yang tadi ada di bawah tadi. Musanya turun. Iya, Musa turun bersamaan dengan loh batu Dia bawa yang dua loh tadi batu. ya sudah terdapat 10 perintah atau hukum dari Tuhan untuk dilaksanakan bangsa Israel. itu Nah, ya, Bu. ini itu loh batunya. ya, loh batunya. Ini seperti ini ya anak-anak, dibawa oleh Musa turun menemui bangsa Israel di bawah. Tapi Bu Nike, Pak Wawan, Mas Dimas dan anak-anak semuanya seperti Tuhan tadi, Tuhan kecewa dengan bangsa Israel. Musa melihat bangsa Israel yang sudah menyembah patung tadi ya, juga merasakan apa ya, kekecewaan yang luar biasa sama seperti Tuhan. Kecewa sekali. Akhirnya 2 loh batu tadi yang dibawa Musa turun itu tadi yang diberi oleh Tuhan dilemparkan ke arah bangsa Israel. Saking kecewa. Iya, saking kecewanya Musa. Dan apa yang terjadi? Patung tadi dihancurkan oleh Musa. Bukan Musa itu tidak sayang kepada bangsa Israel. Ya. Musa ingin bangsa Israel itu tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Enggak diperbolehkan ada Allah lain termasuk patung yang tadi. Nah, anak-anak di rumah, Bu Nike, Pak Wawan dan Mas Dimas, dari cerita ini ada hal yang bisa kita pelajari dari Musa. Coba Bu Eli mau tanya dulu nih. Kalau Bu Nike dikecewakan oleh orang lain, entah itu teman, entah itu saudara, gimana Bu Nike? Jengkel ya. Marah ya? Mungkin pengen Bales. balas. Dia jahat sama aku harus balas. Iya betul. Seperti itu ya, biasanya manusia seperti itu. Tapi tidak dengan Musa. Enggak, Bu. Enggak. Justru Musa ini peduli sama bangsa Israel, mengasihi bangsa Israel. Walaupun dia itu sudah sering kali dikecewakan, ya, dibuat marah, ya. Tapi Musa ini tetap menyayangi bangsa Israel. Buktinya apa? Musa memohonkan ampun atas dosa-dosa bangsa Israel kepada Tuhan. Coba kalau mungkin Musa itu tidak minta, bangsa Israel sudah binasa loh. Sudah habis ya, gak ada lagi. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Musa. Dia mau memaafkan kesalahan bangsa Israel sampai dia mau memohonkan ampun kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Padahal kejahatan itu tidak dilakukan oleh Musa tapi bangsa Israel. Ya, luar biasa kan sikap Musa. Apa yang kita pelajari pagi hari ini, mau mengampuni bahkan mau memintakan ampun atas kesalahan bangsa Israel. Nah, Bu Nike, Pak Wawan, Mas Dimas dan anak-anak semuanya, firman Tuhan pagi hari ini bisa dibaca selengkapnya di dalam Alkitab. Yuk kita buka Alkitab kita. Ayo anak-anak. Yuk kita buka ya anak-anak. Dan nanti minta tolong ya Bu Nike untuk membacakan. Oke. Ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ya didasarkan dari Keluaran. Ya, yo cari coba Keluaran. Nah, ketemu Keluaran. Ya. Di Perjanjian Lama ya anak-anak. Keluaran 32. Keluaran 32. Ya. Oke. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Tapi kali ini Bu Eli hanya akan mengambil 2 ayat saja. Nanti
Yang selebihnya anak-anak baca di rumah ya. Baca, minta tolong papa mama atau kakaknya untuk membantu membacakan. Yang akan kita baca pagi hari ini yaitu Keluaran 32 ayat 10 dan 11. Sudah ketemu semua? Sudah. Anak-anak sudah ketemu ya? Oke, silahkan Bu Nike. Oke, Keluaran 32 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Terima kasih Bu Nike. Sama-sama Bu Eli. Nah, nih ya, tadinya Tuhan mau membinasakan bangsa Israel. Tapi di ayat yang ke-11 Musa memohonkan ampun ya di situ ya. Musa meminta belas kasihan dari Tuhan untuk bangsa Israel agar tidak dibinasakan, dan Tuhan mengabulkan. Akhirnya Tuhan mengampuni. Mengampuni itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Musa memaafkan kesalahan bangsa Israel, Tuhan juga mau mengampuni kesalahan bangsa Israel. Itu Bu Nike. Terima kasih Bu Eli. Tuh anak-anak, apa Bu Nike bilang tadi? Ya kan, ada satu hal lagi yang bisa kita teladani dari seorang Musa. Ya, Musa memberikan contoh untuk mau melepaskan pengampunan. Iya betul. Ya kan, Ya. padahal kalau kita tahu bangsa Israel itu sudah terlalu banyak mengecewakan hatinya Musa. Ya, selalu Lebih Tuhan marah-marah. Bu Nike. Iya, apalagi mengecewakan Tuhan. Tapi Musa mengampuni bangsa Israel, bahkan meminta ampun kepada Tuhan untuk tidak membinasakan bangsa Israel. Iya. Dan satu lagi, kita punya Allah yang luar biasa, Betul. yang mau mengampuni. Ya toh? Iya. Apalagi kita ya Bu ya. Iya. Kita ini kalau sudah berbuat salah, ya berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan Tuhan mau Tuhan mengampuni. selalu ampuni. Allah kita Allah yang pengampun, Maha pengampun. Maha pengampun. Iya. Nah, kan karena Allah kita yang maha mengampuni itu, kita juga bersyukur, dan pengampunan itu kita akan syukuri dengan memberikan persembahan. Ya, dan persembahan itu akan kita iringi dengan menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahan. Silakan Pak Wawan, Mas Dimas. Ayo kita berdiri Bu Eli. Ayo. Bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bu Eli, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita tadi sudah
menerima firman Tuhan, memberikan persembahan, dan di penghujung sekolah minggu online pada pagi hari ini kita akan menutup dalam doa syafaat. Tapi nanti setelah doa syafaat kita akan berdiri, kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Krisma Okta Wulandari, dan ibadah nanti akan kita tutup dengan lagu Setia-Setialah. Oke, dan doa akan dipimpin oleh Pak Wawan. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau telah mengajarkan kepada kami firman yang begitu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarlah Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu untuk hidup selalu setia, taat dan patuh kepada semua perintah-perintah-Mu, dan ajarlah kami Tuhan untuk hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Tuhan, pada kesempatan ibadah sekolah minggu online pada pagi ini, Engkau juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Terimalah, sucikanlah dan kuduskanlah, dan pakailah sebagai sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian Tuhan, seru doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anakku semuanya, ibadah anak online hari ini sudah berakhir. Karena anak semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan tadi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan juga pertolongan dari Roh Kudus menyertai kalian semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Anak-anak, pada saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Untuk itu, kita masih menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci
mencuci tangan menggunakan sabun dan di bawah air mengalir. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, memakai masker. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.